Baik, di sini saya sudah berhasil login. Tadi saya gunakan akun Muhammad Arda, ya. Jadi ketika saya login akan ketemu ya halaman seperti ini. Nah, kalau kamu ketemu satu kursus, ya, employee skill, itu artinya kamu sudah enroll ke kelas, gitu ya. Sudah enroll ke kelas, sudah bergabung di kelas yang saya buat. Dan kelas ini baru 42 orang ya yang bergabung karena saya ada 3 kelas sih sebenarnya saya gabung di sini. Kita bisa melihat pesertanya. Kemudian di sini ada informasi ya, teman-teman Iya. coba dilengkapi informasinya. Iya, pertama profilnya ya kita selesaikan dulu ini. Kalau ada yang seperti itu ya. Nah, ini profil kita. Apakah kamu student, Arda? Iya, Iya Pak. ya. Mana orangnya? Jawablah. Kamu sudah bekerja belum? Belum, Pak. Bantu-bantu. Ya, ini kampusnya. Nah, di sini ada satu tools yang baik, saya kira ya. Kamu klik kanan, di sini sudah ada translate to Indonesia. Jadi kamu bisa mengerjakannya. Apa yang Anda kejar? Kamu diploma atau sarjana? Kamu S1 kan? Pak. Iya, Pak. Ya, berarti kita pilih degree program ya. Jadi kalau misalnya yang D3 diploma. Kemudian bergerak di bidang apa kita ini? Di pendidikan ya, education. Nah, kira-kira kamu kapan lulusnya, tamatnya dari kuliah ini? Ya, mungkin bisa diproyeksikan lah bulan, tahun. Ini sekarang Iya. semester berapa? Sekarang semester 10, Pak. Semester 10. Berarti harusnya tahun ini ya. Kamu sudah Iya, tahun ngambil ini, Pak. tugas saya belum? Sudah ngambil mata kuliah skripsi? Udah, Pak. Udah SMH sebenarnya, Pak. Oke, berarti perkiraan di Desember saja sih ya. Kita coba. Ya. Oke, sampai sini ada mau ditanya? Pas ya. Jadi cuma mengisi profil, ya, kemudian submit. Itu yang pertama yang perlu teman-teman lakukan, maka tidak ada lagi notifikasi, ya. Nah, yang kedua, perhatikan tulisannya ini ya Muhammad Arda. Kita lihat di my profile karena nanti akan mempengaruhi sertifikat kamu. Ya, baiknya itu hurufnya huruf besar semua atau diawali dengan huruf besar. Begini ya. Kalau huruf kecil semua jelek sekali di apa? Di sertifikat. Jadi ini sertifikat itu akan ngikutin nama ini. Ya, teman-teman yang double-double namanya ya diulang ya, diperbaikin. Ya, atau huruf besar semua juga boleh lah ya. Jadi ini nama awal, nama akhirnya. Jadi kalau Muhammad Arda, kamu namanya memang Muhammad Arda atau ada tambahan lain? Enggak ada, Pak. Cuman mau Tarda aja, Pak. Ya, jadi teman-teman yang lain bisa menyesuaikan lah ya. Jadi kalau misalnya Muhammad Arda Damanik misalnya, jadi Muhammad last name-nya adalah Arda Damanik begitu. Jadi kalau misalnya cuma satu suku kata, ya coba aja di sini yang di pertama. Kalau misalnya di akhir membutuhkan juga dikasih titik aja gitu. Nah, di sini sifatnya opsional nanti kamu bisa lengkapin ya Arda ya. Kemudian upload fotonya ya. Ya, ini juga kan salah satu eh, hal yang baik sih sebenarnya gitu karena ini kan profil kita nih. Baik, kalau sudah disimpan sampai sini oke ya. Itu ya. Jadi namanya nih coba perhatikan sudah huruf besar ya. Atau kalau bisa huruf besar semua juga boleh. Nah, eh jadi teman-teman yang belum enroll ke kelas saya, nanti kalau misalnya belum ketemu ini, kamu gulir ke bawah, scrolling ke bawah, nanti akan ada join a batch. Ya minta ke saya kodenya, di grup ada saya kasih, ya jadi tinggal enroll. Jadi kalau yang belum enroll ke kelas, ya silahkan enroll. Tapi kalau sudah ada, nggak perlu enroll 2 kali. Itu fungsi enroll ya, bergabung ke kelas. Nah, sekarang kamu sudah punya kelas ini. Nah, kita bisa klik prosesnya ya, ini sudah 3% sih ya. Oke, ini adalah materinya ya. Jadi yang sudah dia selesaikan adalah yang Introduction to Employees
em- employability skill itu ada 3 ya. Yang pertama juga selesai. Tadi yang ini ya. Nah, kita lihat di sini communication basic ya. Nah, untuk eh, kalau yang seperti hitam seperti ini itu artinya progresnya belum selesai ya. Misalnya kamu nih klik nih ya di sini efektif speaking, jadi kita bisa resume atau restart. Perhatikan di bagian bawah ini ada kontrol ya. Ini adalah timeline untuk durasinya. Kalau misalnya kurang jelas juga kamu bisa replay ulang seperti ini. Atau volumenya atau bisa ditambahkan aktifkan sisinya. Jadi lebih mendengar, bisa memahami. Ya, kemudian ini ada beberapa yang lain ya, mungkin bisa disesuaikan. Nah, ini adalah full screen. Jadi ketika saya klik seperti ini, tampilannya akan lebih lebar. Nah, di sudut kiri atas itu ada garis ya. Seperti ini. Dia sebenarnya nggak hanya satu video ya, ada materi yang lain. Jadi sub-sub materi di judul basic and importance ya. Ya, jadi kita bisa lihat start, klik start untuk memulai. Maka ini akan terchecklist yang kedua. Ya, kita aktifkan ya. Ya, ini kan bisa kita ini ya. Nanti kamu coba belajarnya pakai mind map lah. Jadi kamu nanti bisa enak gitu nulis-nulis. Jadi tidak hanya sebatas mendengarkan gitu ya. Nah, kalau sudah selesai ini kamu bisa klik eh, next to continue ya untuk melanjutkan. Ya, ada beberapa tujuan dari komunikasi ya, kita berbicara dengan yang lain. Nah, kalau sudah oke, kita please click audio, select three correct response and click submit. Nah, di sini ada quiz-nya ya. Eh, klik audio, kemudian dengarkan. Ini kalau misalnya kamu tidak bisa ngebacanya, select 3 correct respon. Jadi perhatikan ya, pilih 3 jawaban yang menurut kamu benar. Nah, misalnya ini ya, oke. Ya, oh, mungkin seperti ini ya, ini pilihan saya. Ada 3 yang kita sudah pilih. Setelah itu kita pilih satu. Ya, informasinya di sini ada salah ya. Ya, kita bisa mencobanya kembali ya. Ya, kita coba ulang lagi, begitu ya. Ya, ya, thank you, thank you. Nah, itu keren tuh. Nah, Try again. ya ini try again. Ya. Ini nggak bisa kamu lanjutkan kalau ini nggak selesai gitu loh. Paham ya? Oh, ini saya nggak bisa klik next ini gitu. Ya. Tadi ini ya saya pilih. Itu yang benar, Pak. Itu yang benar. Ini yang benar. Iya, Pak. Submit ya. Good job. Ya, You oke. have correctly identified all the reasons why communication is important and how it can help you at work. In this video, Oke, you will eh, learn the 7 kita C's sudah of sampai ke tahap communication. ini ya. To Ada ensure 7 we talk and write komunikasi, clear, effectively while concise, motivate, conveying the correct, message coherent, to the complete, audience, we must follow the 7 C's of communication. ya, ini saya coba. Video, in Ini daily harusnya ya conversations. kita bisa ini lah, bisa perhatiin. Ini kalau misalnya sudah selesai baru bisa di next kan. Cuma nanti ketika kamu Before we ngejawabnya move ini ahead, here is an agak susah activity for gitu you. karena kamu skip. Identify the 7 C's of communication. Makanya ketika dia ngejelasin ya dibuat orang-orangannya gitu. Mana nih tadi yang di antara 7-nya yang nggak benar, tuh kan? Karena kita putar ulang.
Before we move ahead, activity. Ah, kita lihat. In this video, you will not short, then Oke, your 7. audience Clear, won't be concise, concrete, correct, coherent, complete, courteous. Oh ya, in daily bisa kita conversations. balik gitu ya. Jadi kita naik seperti itu. Before we move ahead, here is an activity for Ya, you. clear, courteous. Identify the 7 C's of Ya, ada 7 ya. communication. 1, ini iya, konkret iya, correct iya, complete. Nomor 3 tadi itu enggak kayaknya, Pak. Ini konkret enggak? Oke, sampai sini bisa dipahamin nggak cara ngerjainnya? Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Pak, Ya, Pak itu artinya saya gini mau tanya tadi. lah, Pak. Ya, Kan ini kayak tadi ini kan, Pak, nanti kalau dia semisalnya otomatis kan salah kita pilih kayak yang soal yang sebelumnya tadi itu, Pak. Dia otomatis bakal nggak terjawab ya, Pak, atau ada masa percobaannya, Pak. Atau 3 kali. ya ini kan attempt remaining-nya 2 kali gitu ya. Jadi nanti ini akan mempengaruhi ke skill scorecard kamu gitu. Skill scorecard itu yang di sertifikat. Ya, kan dia kan nanti ada sertifikatnya ke-15-nya. Ini akan ditampilkan mungkin dalam bentuk presentasi gitu. Oke ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, di akhir untuk mengerjakan yang namanya final ya, ada di sini summative assessment. Ya, oke, ini saya coba lihat dari sisi dosen ya yang ngebuat kelasnya. Kita bisa lihat performanya. Arda, Pak. Oh, ini keren nih. Oh, Arda. Sorry. Muhammad Arda. Aisyah ini sudah ngerjain ini, Muhammad Arda. Nah, ini nih. Ya, saya belum melihat. Ya, di sini effective speaking and module assessment. Ya, di sini ada assessment-nya ternyata ya. Effective speaking and listening. Jadi ada yang baru kamu selesaikan itu introduction to employability skill. Dia introduction-nya tidak ada masuk karena tidak ada ujiannya. Benar nggak sih? Di poin pertama tidak ada ujiannya nih. Kasih pengenalan saja. Nah, yang ada ujiannya itu di effective speaking and listening di capture yang pertama ini ya. Effective speaking and listening skill. Nah, di sini kan belum selesai ya. Mungkin teman-teman yang sudah mengerjakan nanti bisa dibantu ya. Ya, mungkin di sini ya, answer question, feedback. Nanti bisa kelihatan dari situ. Ada 11 pembelajaran. Oke, bisa ya dipahamin ya, nanti akan ada skornya. Attempt-nya nanti berapa kali. Nah, ini kan masih kosong semua ini. Ya, nanti akan kelihatan grafik completion-nya. Ya, Muhammad Arda ya. Iya, Pak. Oke, itu jadi permasalahannya di situ ya. Tadi. Kemudian coba kita lihat teman yang sudah mengerjakan ya. Nah, ini si siapa nih? Wah, ini Ilham Alfian Saputra. Ini keren nih. Dia cepat sekali. 17, 18 ini sudah menyelesaikan ada berapa capture. Ya, oke lah ya. Oke, ini jadi kelihatan grade-nya. Tuh ya, jadi dia asesmennya di your score. Jadi nggak langsung ini ya, harusnya sih nggak nggak baik juga.
mengerjakannya begitu apa langsung selesai seperti ini. Makanya dari kemarin saya sampaikan dicicil gitu, nggak pembelajaran langsung 1 hari selesai gitu, enggak. Ya, harapannya ini kamu bisa selesaikan itu dalam tempo ya continue gitu, ya continue ya sedikit hari ini nih kelihatan kan em, nggak efektif gitu ya walaupun sebenarnya tinggi gitu ya. Oke, itu terkait Wadwani ya.